dari Bang aktivis ini, Bapak aktivis Hasan Yunus sendiri, bagaimana nih? Takut nggak dilaporkan? Ya kalau namanya takut itu ya relatif, manusia pasti ada rasa takut. Tapi terhadap para maling, perampok, Anda botak-botak kurang ajar, botak biadab, botak yang tak tahu diri, Anda jangan menuduh saya begitu. Anda bilang saya mencemarkan nama baik. Saya tidak menyebutkan siapa Anda. Lalu kenapa tim-tim Anda itu justru yang melakukan hal itu? Anda tuduh kami melakukan pencemaran nama baik, fitnah, di mananya? Justru Anda sendirilah dengan keilmuan pers yang luar biasa, kesana kemari studi jurnalistik, ke Bali, ke semuanya. Anda nikmati APBD Provinsi Riau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Febrianti dalam acara Riau.TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak aktivis Hasan Yunus. Selamat sore, Pak. Sore. Kemudian ditemani oleh Bapak Dr. Yudi Krisman SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas tentang persoalan-persoalan yang ada di masalah Pergubri. Nah, di sini kita meminta Bapak Hasan Yunus mungkin sedikit untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita kulik masalah bagaimana latar belakang turut sertanya seorang aktivis Hasan Yunus ini tentang advokasi masalah Pergubri nomor 19 tahun 2021. Oke, terima kasih. Latar belakang kami selaku NGO, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam mengadvokasi kaitannya dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 19 tahun 2021 itu berangkat dari keprihatinan kami, berangkat dari partisipasi kami sebagai anak bangsa yang memang peduli antar sesama. Kami melihat dalam beberapa poin di Peraturan Gubernur Riau ini justru memaksa dari teman-teman pekerja pers itu sendiri untuk tiarap, untuk mundur satu langkah ke belakang karena memang dipaksa kaitannya dengan regulasi itu sendiri. Yang awalnya regulasi bisa dipenuhi kaitan dengan badan hukum perusahaan pers, sekarang ditambah lagi dengan berbagai macam aturan. Sehingga oleh karena itu kami melihat di sana mesti dihadirkan keadilan. Karena saya dari sisi pers tidak ada latar belakang ke sana. Kami hanya melihat ini mesti adil. Kalau memang di dalam Pergubri itu diatur tentang kontribusi pemerintah dengan para pekerja pers. Jangan ada lagi dikotomi antara media besar dan media kecil. Semua ini sama. Bagaimana kita dapat menikmati yang namanya hidangan dari pemerintah itu sama, duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi. Kalau memang merujuk ke sana. Tapi sebelumnya saya sudah pernah dapat masukan dari senior pers juga, namanya Hermanto Ansam. Itu dari media, salah satu media terkenal juga di Riau ini. Beliau bilang justru yang namanya media ini sebenarnya tidak boleh ada mata anggaran di APBD. Kenapa begitu, Bang? Karena memang supaya tidak ada konflik interest, tidak ada kepentingan. Lalu di mana nanti, Bang, dalam hal merawat perusahaan pers ini kan butuh energi. Ada namanya kita kegiatan. Kita kerjasama melalui kegiatan dinas-dinas tertentu yang tidak mengikat. Di situ kita masuk kaitannya dengan kontribusi untuk menghidupkan perusahaan pers. Jadi itu aja mengenai keadilan saya.
supaya Gubernur Riau melihat ada sesuatu yang tidak harmoni nih, kaitan dengan peraturan ini. Nah, begini Bapak aktivis Laksan Yunus, apakah tidak ada ketakutan dari Bapak ketika nantinya bakalan bertentangan nih, berhadapan dan berlawanan nih dengan media-media pers yang lebih besar tentunya? Kalau ketakutan namanya manusia pasti ada lah, walau sedikit banyaknya ya. Tapi yang jelas saya bersama teman-teman, termasuk saya punya Abang Da, secara hukum beliau berkenan memberikan waktu, memberikan dia punya ilmu. Saya yakin kalau niat kita baik, maka orang-orang baik pasti akan datang membantu tanpa harus kita minta sekalipun. Mereka atensi, prihatin, dan bukan hanya sekedar media besar aja, media kecil pun bisa yang namanya menggemparkan suasana, Pak. Media bukan harus besar dia mesti ditakuti, yang kecil ini mesti ditakuti juga. Itu mungkin. Lalu bagaimana langkah dan tindak lanjut Bapak nanti nih ke depan dengan media Bapak dan juga program ke depan, progres Bapak ke depan untuk polemik ini, Pak? Karena memang ini sudah masuk dalam ranah hukum, tentu yang namanya hukum, saya diajari oleh beberapa senior, yang namanya hukum mesti dilawan dengan cara-cara hukum. Kami tidak ingin nanti salah bicara, salah sesuatu yang justru merugikan kami. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami, tadi juga sudah diberikan kami seperti surat. Kami memberikan surat kuasa kepada penasihat hukum ini, Dr. Yudi Krisman, dan kami punya kepercayaan bahwa di tangan beliau nanti persoalan ini akan bisa menemui titik terang. Mereka melaporkan, kami pun telah melaporkan juga. Jadi jangan menganggap semua orang itu di bawah ilmu dia. Jangan karena dia merasa dia berasal dari organisasi pers yang bergengsi, mengikuti ujian kompetensi UKW muda, Madya, Utama, lalu dia menganggap dia udah pintar mengenai media. Tidak boleh. Kita harus menghargai orang. Karena hukum diserahkanlah dengan penasihat hukum kami. Nah, kalau sejauh ini dari Bapak Dr. Yudi Krisman, bagaimana nih tanggapan terkait kasus? Oke, terima kasih ya untuk Arya. Sedikit kita mengulas bahwa karena perkara ini bukan hanya sebatas statement saja, tapi sudah bergeser kepada permasalahan hukum. Saya sebagai kuasa hukum, ya, kuasa hukum yang menawarkan sebenarnya bersimpati juga atas permasalahan masalah wartawan di Pekanbaru khususnya ya, yang adanya diskriminasi dalam penggunaan anggaran yang dibatasi oleh Pergub 19 tahun 2021 ini. Jadi karena permasalahan ini sudah bergeser ke permasalahan hukum, ya tentu kita akan hadapi dengan hukum juga, ya. Karena kemarin si Larsen sudah dilaporkan ke Polda Riau, ya kita arahkan juga bagaimana Larsen juga harus membuat laporan. Jadi kita buktikan pasal sangkaan yang dilaporkan oleh siapa? Oleh si yang melaporkan Larsen, nanti yang kita buktikan juga apakah terbukti apa tidak, ya. Apakah pernyataan Larsen itu sudah sesuai dengan kode etik jurnalis atau gimana? Nah, nanti kita buktikan. Begitu juga sebaliknya, apabila nanti laporan Larsen juga akan kita dorong supaya penyidik juga menaikkan atau menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Artinya dari segi Bapak sendiri berarti siap untuk mengawal sampai akhir nih ya Pak ya? Oh iya, kita berkeyakinan bahwa tindakan Larsen Yunus dari kemari ini adalah tindakan yang mulia, tidak melanggar hukum, dan malahan statement mereka lah yang melanggar ketentuan pasal 27. Ini keyakinan kita begitu. Pada kesempatan kali ini kita juga sudah hadir seorang pemateri, yaitu narasumber kita Bapak Henry Abadi Hasibuan dari media Riau Andalas.
Nah, kabarnya Bapak ini juga sedang mengalami permasalahan, yaitu medianya dilaporkan ya Pak ya? Iya, betul. Akibat dikabarkan telah memberitakan berita hoax atau berita bohong. Nah, gimana sebenarnya Bapak kok bisa sampai dilaporkan seperti itu? Saya pun sampai sekarang bingung. Yang dilaporkan dari pihak botak siluman itu apa perkaranya? Kalau soal berita mana? Kami kan tidak menyebutkan objek siapa botaknya kan kita nggak ada disebut dalam rilis tersebut. Kita ya sebatas media menaikkan kalau seandainya mereka tersinggung siapa botak yang mana. Malah media kami dilaporkan pencemaran nama baik dan dibuat besar-besar di media massa lokal online. Kami pun nggak senang juga. Kami melaporkan etika wartawan katanya yang profesional, yang sudah UKW. Mana buktinya? Nah, mana buktinya mereka? Sampai sekarang pun mereka tidak ada melakukan konfirmasi. Saya selaku pimpinan umum merasa dirugikan. Ya kita balik melaporkan mereka ke Polda Riau. Balik melaporkan Iya, ya? iya. Itu udah Ya, seluruhnya ya. Nah, dari segi pengacaranya sendiri nih, sebenarnya ada nggak sih batasan-batasan dari segi kita membuat berita, Pak, untuk pemberitaan kita agar jangan seperti Bapak ini kan kasusnya diberitakan hanya istilah kayak botak. Tadi botak itu kan bahasa yang sebenarnya ambigu kalau di kita ya. Cuman bagaimana nih respon dan pandangan dari Bapak pengacara? Kalau kita bicara hukum itu kan kita harus berbicara pembuktian, ya. Bisa nggak mereka itu membuktikan si botak biadab itu siapa sebenarnya? Iya kan? Jadi harus dibuktikan dulu apakah itu menyangkut seseorang apa tidak. Kalau jangan baper-baperan, artinya begitu merasa gitu loh, langsung mengeluarkan statement lain menuduh seakan-akan pimpinan umum Riau Andalan ini menuduh seseorang yang ciri-cirinya disampaikan oleh beliau tadi. Nah, kalau seandainya tidak setuju dengan pemberitaan ini, kan ada hak jawab. Itu diatur oleh Undang-Undang Pers. Ada hak jawab, konfirmasi ulang, atau nanti menaikkan berita yang kira-kira tidak dia terima. Bukan harus langsung ujuk-ujuk lapor ke polisi, terus langsung dibalas dengan pemberitaan seakan-akan media Riau Andalan ini dan Larsen Yunus sebagai aktivis Damai itu sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE tentang penghinaan melalui media sosial. Nah, terus kita juga tidak menerima karena kita dibunyikan langsung nama Larsen Yunus dibunyikan secara langsung. Sebenarnya ini yang melanggar ketentuan pasal 27 undang-undang ITE tadi. Ya, dia sudah menuduh secara langsung Larsen Yunus adalah memfitnah si botak tadi. Si botak itu siapa sih sebenarnya? Padahal berarti nggak ada disebutkan si botak itu. Tidak ada ya? disebutkan si botak itu siapa orangnya. Banyak yang botak, saya juga botak ini. Kalau seharusnya saya juga merasa, iya kan? Nah seperti itu. Jadi kita jangan jangan merasa, ya? Jangan cepat tersinggung, ya. Nah, setelah mendengar jawaban dari Bapak pengacara, kemudian Bapak Henry, dari Bang aktivis ini, Bapak aktivis Larsen Yunus sendiri, bagaimana nih? Takut nggak dilaporkan? Ya kalau namanya takut itu ya relatif, manusia pasti ada rasa takut. Tapi terhadap para maling, perampok, Anda botak-botak kurang ajar, botak biadab, botak yang tak tahu diri, Anda jangan menuduh saya begitu. Anda bilang saya mencemarkan nama baik. Saya tidak menyebutkan siapa Anda. Lalu kenapa tim-tim Anda itu justru yang melakukan hal itu? Anda tuduh kami melakukan pencemaran nama baik, fitnah, di mananya? Justru Anda sendirilah dengan keilmuan pers yang luar biasa, kesana kemari studi jurnalistik, ke Bali, ke semuanya, Anda nikmati APBD Provinsi Riau itu. Tapi kami selama ini cukup dengan diam. Untuk itu saya sebagai pegiat anti korupsi
memastikan bahwa tidur Anda saat ini saya pastikan tidak akan nyenyak. Kami inginkan kepada Ini diusut tuntas. teman-teman, wahai perampok, maling, kurang ajar, bertobat Anda. Jangan seperti itu, jangan merasa yang paling benar. Jangan merasa ilmumu yang paling tinggi di republik ini. Hargai orang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan mendikotomikan media-media kecil, media besar. Kemarin Anda bilang terkait dengan latar belakang wartawan, Anda EJ, SD, SMP segala macam, itu tidak boleh. Undang-undang tidak mengatur itu. Sepanjang kaidah jurnalistiknya itu berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang pers. Udah. Yang saya tekankan di sini, marilah sesama sejawat, sesama aktivis maupun jurnalis saling menghargai. Kita jangan justru menjadi duri dalam daging, mencari popularitas sama pemerintah. Kurang-kurangilah penjilat itu ya. Itu bersama. Ya. Silakan, Bi. Kalau Pak Henry ini apa langkah selanjutnya yang kira-kira ingin Bapak lakukan untuk menyelesaikan polemik ini, Pak? Terima kasih. Ini kan teman-teman kawan-kawan media pers yang merasa terzolimi. Ayo, kita sekarang ini kan sudah nampak, kita sudah dizolimi nih oleh Pergub yang ada. Jadi saran saya, marilah kita sama-sama menggodok ini, melawan. Yang kita duduk sama-sama, yuk kita melawan, kita dirikan posko, bagaimanapun apanya, kita tetap harus melawan. Itu aja saya bilang. Melawan Pergub 19 Iya. 2021 ini ya. Siap. Nah, dari segi hukumnya, Pak, bagaimana Bapak memandang sebenarnya Pergub nomor 19 tahun 2021 ini Dengan undang-undang pers. dengan undang-undang pers sendiri? Oke, karena ini menyangkut sistematika atau urutan undang-undangan. Yang acuan dari insan pers ini adalah undang-undang pers. Itulah acuan garis besarnya itu. Kalaupun ada aturan atau peraturan gubernur yang berada di bawah undang-undang pers, dia harus selaras dengan aturan undang-undang lebih tinggi. Apabila ada kejanggalan yang tidak sejalan dengan undang-undang pers, contohnya Dewan Pers mensyaratkan untuk adanya UKW atau memverifikasi. Nah, kita tinjau kembali apakah tugas pokok Dewan Pers itu memverifikasi atau mendata, iya kan? Tapi menyangkut Pergub ini, kalau ada kegelisahan dari insan pers yang merasa terzolimi dalam permasalahan ini, kita bisa menguji ini ke Mahkamah Agung, yaitu dilakukan judicial review. Apakah Pergub 19/2021 ini berlawanan tidak dengan undang-undang pers? Nanti kita akan uji ke Mahkamah Agung. Apabila ini dipercayakan kepada kami dan tim untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, pemirsa, pada sore hari ini kita juga ditemani nih oleh Bapak Romi selaku pimpinan redaksi 1ju.com dan juga Kaperwil Media, Mapikor.com. Nah, Bapak ini juga pernah Ikut demo. ikut demo dan juga pernah memberikan kuasa kepada Bapak Larsen Yunus terkait kasus 22 miliar di tahun 2020 ya Pak. Itu bagaimana opini ini? Baik. Berawal dari demo Aliansi Pers Riau, kita bergerak untuk menolak Pergubri. Nah, dan ketemu sama Larsen Yunus, kita menyangkut masalah dana operasional ke Jakarta. Larsen Yunus mengajak saya ke Jakarta. Kita tidak ada sponsor, Bu. Kita tidak ada sponsor dan tidak ada donatur sama sekali. Nah, kita kewalahan bagaimana caranya. Akhirnya saya mengkuasakan kepada Larsen Yunus dan saya tanda tangan, berangkatlah Yunus. Dan saya secara pribadi dan Aliansi Pers
tidak mengongkosin sepeser pun sama Larsen Yunus. Saya bukan bela Larsen Yunus, Bu. Ya, Larsen Yunus aktivis. Apa kepentingan dia tentang pergubri? Dia bukan media dan dia tidak punya media sama sekali. Nah, di situ saya salut dan respect sama Larsen Yunus. Dia masih muda dan saya ingin mensupport sama dia. Lalu terkait dia dilaporkan, apa yang dilaporkan? Dan saya baca mengenai botak. Iya. Botak di Riau ini rame loh. Datu yang mengaku profesional, berita rilis, berita copy paste. Yang kita rilis dan bisa rame-rame dan ratusan media naik, itu terkait korupsi. Makanya kita kompak terkait masalah korupsi, kita rame-rame. Bukan kita asal-asal mengcopy paste. Kita mengasih tahu sama publik dan masyarakat Riau, sama pejabat penegak hukum di Riau ini, biar dia baca. Namun sampai saat ini tidak ada sama sekali pergerakan, Bu. Apa pendapat pejabat penegak hukum di sini sekarang gitu loh, Bu. Nah, sekarang membalik, mereka melapor Larsen Yunus dan mereka yang melapor tadi dilaporkan lagi gitu. Mudah-mudahan permintaan saya, Bu, mungkin Senin saya konfirmasi ulang yang menerima laporan masalah dana publikasi tahun 2020. Kita mau konfirmasi ulang di mana masalah dana publikasi ini. Yang 22 miliar itu ya? Iya. Apakah ada sangkut paut tahun ini kita tidak dapat apa-apa? Nah, di situ aja, Bu. Saya terpanggil secara pribadi dan saya salut sama Larsen Yunus, masih muda, aktivis, mau bela tentang pers. Nah, di situ. Dia bukan pers gitu loh. Apa kepentingan dia? Sementara dia ke Jakarta, saya tidak mengongkosin, Bu. Sepeser pun, teman-teman lain dari mana gitu. Nah, yang ngaku profesional apa semua, masalah korupsi kayak mana? Ada mereka tahu, baca lewat aja kali. Itu ngaku profesional. Oh, menurut saya tidak, itu saja. 22M, bayangkanlah 22M di Sekda Provinsi Riau 7 miliar lebih, publikasi dan luar dan dalam. Laporan Pemprov ke BPK. Saya masih junior, tapi kalau cerita data nggak takut yang ngaku sama profesional itu yang sudah lama yang punya UKW, dan saya tidak takut. Kalau cerita masalah data, saya ada. Karena data tergantung bukti, bukan Iya. tergantung profesional. Iya. Ya? Profesi ya. profesi kan. 22M, mana dia uang itu? Balik kan? Mana duit 22M, bayangkan Bapak Ibu semua ya. Kemana saja dibuat itu, kami minta pertanggungjawabannya. 22M untuk 1 tahun. Saya kira kita semua di sini pasti paham, dana sebesar itu tidak mungkin bisa terhabiskan hanya untuk tadi yang disampaikan Bang Romi, biaya untuk belanja luar dalam, media cetak, media online, kemana-mana dia, media apa saja yang mendapatkan anggaran itu. Itu kami minta semua masyarakat, ayo bersatu padu, kita hantam koruptor. Tuntas koruptor di Provinsi Riau. Soalnya Abang dan Dokter, kita hajar koruptor. Oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang hangat dan bincang-bincang santai kita terkait kasus dan yang sedang dialami oleh aktivis Larsen Yunus. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan dan kita di bagian media bisa bersama-sama kembali melaksanakan aktivitasnya secara baik tentunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.